Ya, Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena pada sore hari ini kembali kita boleh berkumpul di hari yang istimewa, Jumat Agung, di mana kita sama-sama memperingati hari pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan pelihara, Tuhan jaga hidup kami. Baik kami yang ibadah secara onsite maupun kami ibadah secara online. Kami tahu dan kami percaya kasih Tuhan tetap ada buat setiap kami. Pada sore hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kami kembali diingatkan akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Akan pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami orang-orang yang berdosa. Dan biarlah pada sore hari ini melalui pujian penyembahan, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, baik yang di tempat ini maupun di rumah, kami semua boleh menikmati lawatan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau yang pimpin ibadah pada sore hari ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau sama-sama naikkan ucapan syukur kita saudara di hadapan Tuhan. Jika kita ada hari ini, itu semua karena salib Tuhan. Itu semua karena pengorbanannya yang luar biasa ajaib di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan pujian kami. Kami menaikkan sembah kami dengan ucapan syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan di hidup kami. Engkaulah Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala. Kita mau bangkit berdiri bersama saudara. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, amin, ku menang. Yes Lord, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Oh, ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Kau Tuhan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah Tuhan di hidup setiap kami. Engkaulah penguasa tunggal hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan di hidupku. Kau beri hidup kami hidup yang baru Tuhan. Hidup yang baru. Terima kasih Yesus. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segala. Kau sumber pengharapan. Terima kasih Tuhan. Pengharapan kami di dalam-Mu Yesus. Kuasa-Mu sanggup
menyembuhkan. Amin, amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Dengan senap hati kita mau katakan, karena salibmu, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, ku Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu. Oh, ku hidup karena salib-Mu, ku Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mungkin sore hari ini kami datang dengan penuh pergumulan. Pengharapan kami pudar karena masalah pergumulan yang begitu berat. Tapi biarlah pada sore ini kami boleh diteguhkan kembali, kami boleh dibangkitkan kembali, karena pengharapan kami adalah pengharapan yang kekal di dalam Yesus Kristus yang setia tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Hati kami bersukacita dan mau menaikkan syukur di dalam nama Yesus. Kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara, kita mau naikkan syukur kita karena kasih Tuhan ajaib di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita mau tepuk tangan bersama. Yang di rumah, mari kita saudara, kita naikkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Haleluya. Tak terlukiskan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, kasih yang Kau berikan. Karya termegah, tiada bandingannya. Katakan dekap kasih-Mu, dekap kasih-Mu selalu setia. Amin, menjagaku. Sore ini kami mau nyatakan, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertahta atas semesta, Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kita mau katakan, tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Karya termegah, tiada bandingannya. Kasih-Mu mendekat setiap kami, dekap kasih-Mu. Amin. Setia menjagaku.
kan ku nyatakan Kaulah Tuhan, bahwa Yesuslah Tuhan Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertahta atas semesta, Kau Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu, sekarang, sampai selama. Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertahta atas semesta, Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu, sekarang, sampai selama. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, sampai selama. Sekali lagi nyatakan dulu, sekarang, dulu, sekarang, sampai selamanya. Yesus berkasa, Yesus perkasa, yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh amin. Tiada bandingannya, bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Yesus perkasa, Yesus perkasa, yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat. Tiada bandingannya, bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk kembali mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah kita terus dibawa semakin sadar bahwa kasih-Nya besar bagi setiap kita. Pengorbanannya sempurna. Banyak orang yang mau berkorban untuk orang yang baik. Namun hanya Yesus yang mau berkorban bagi orang-orang yang berdosa seperti kita. Upah dosa adalah maut. Tetapi keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sudah memperoleh yang terbaik dari pribadi yang bernama Yesus. Terima kasih untuk pemberian-Mu yang terbaik, Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat, Kau dekat, dan Kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku.
tak terselami bagiku. Sungguh indah ketika lingkungan kami menjauhi kami, ketika mungkin orang terdekat kami tidak memberi dukungan bagi kami. Engkaulah sahabat, Engkau dekat dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, amin, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, Kau berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar. Terima kasih Tuhan bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Roh Kudus, tolong setiap kami untuk kami boleh lebih lagi melihat besarnya kasih-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup dalam penyerahan penuh kepada Engkau, karena Engkaulah pemilik kehidupan kami, karena Engkaulah yang sudah menebus kami dengan harga yang mahal, dengan nyawa-Mu yang kudus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal, mengalami kasih-Mu. Melalui pujian penyembahan kami dibawa melihat kebesaran kasih-Mu. Dan kami rindu melalui firman yang akan kami dengar sore hari ini, kami pun dibawa untuk semakin mengenal, kagum akan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami baik yang ada di tempat ini maupun di rumah. Urapi hamba-Mu Bapak Pembina yang akan menyampaikan firman. Isi hati Tuhan yang penuh kuasa, tercurah, menjamah, melawat, mengubahkan hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapan Tuhan nyata bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
membicarakan satu tema, yaitu penerimaan diri. Kita bisa menerima diri kita kalau kita diposisikan pada satu posisi yang menyenangkan. Tetapi bagaimana halnya ketika kita diposisikan pada posisi yang menurut keinginan kita, menurut kedagingan kita tidak menyenangkan. Ini lain lagi halnya. Nah, dari sebab itu kita perlu merenungkan satu pribadi yang bisa menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus, dia mengajarkan kepada orang-orang di jemaat di Filipi untuk bisa membangun satu suasana, satu relasi komunikasi yang harmonis bagi keluarganya, di tengah rumah tangganya. Seringkali untuk membangun relasi komunikasi dalam keluarga pun, kita ini seringkali menghadapi tantangan atau menghadapi hambatan. Ya, kenapa? Karena dalam relasi komunikasi itu ada konflik-konflik yang sebetulnya terkait erat dengan penerimaan diri kita, penerimaan keberadaan kita. Nah, kita akan lihat di dalam Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima. Ya, nah di sana dikatakan Filipi 2 ayat yang kelima diterangkan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di dalam Filipi 2 ayat yang kelima, Rasul Paulus menasihatkan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Tujuannya dalam berkomunitas, hidup bersama. Hidup bersama dalam mana? Dalam komunitas terkecil, ya, yaitu keluarga. Lalu komunitas yang lain, mungkin di dalam lingkup kerja kita, lingkup sosial kita, lingkup kita sama-sama berjemaat. Itu perlu kita memiliki kebersamaan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Nah, Rasul Paulus menghimbau jemaat supaya dapat membangun relasi yang harmonis dalam hidup bersama. Bagaimana caranya? Memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, ya, memiliki pikiran dan perasaan yang seperti Kristus. Jadi ketika Tuhan Yesus menerima dirinya sebagai utusan Allah, Dia datang ke dalam dunia yang kita peringati setiap tahun di hari Natal, di bulan Desember. Kita selalu memperingati kehadiran Kristus. Nah, kehadiran Kristus ke dalam dunia ini memiliki pikiran dan perasaan seperti apa sih? Dituliskan di dalam ayat yang ke-6. Filipi 2 ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi yang bagian yang ketiga di situ saya tuliskan menerima diri sebagai utusan. Yesus Kristus datang ke dalam dunia itu utusan, punya tujuan. Dia adalah Allah. Maka dia datang dari surga, berinkarnasi menjadi manusia. Manusia yang begitu rendah, lahirnya pun di kandang domba. Sebetulnya dia tuh Allah, ibu bapak saudara terkasih. Jadi inilah satu penerimaan diri daripada Yesus Kristus yang tadinya Allah harus menjadi manusia. Sehingga di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini terkait dengan harga diri. Ya, seringkali kita kurang bisa berelasi dengan harmonis, bahkan dengan orang-orang terdekat kita. Kenapa? Karena kita terlalu berfokus pada diri. Aku ini punya harga diri loh.
Aku mau pertahankan harga diriku. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan satu teladan, penerimaan diri yang seperti apa sih? Selama minggu-minggu belakangan ini kita berbicara tentang penerimaan diri. Penerimaan diri seperti apa sih yang sangat ideal? Ibu bapak saudara terkasih, pada hari istimewa ini, kenapa saya katakan hari istimewa? Hari Jumat ada ibadah. Kenapa di Jumat ini kita selenggarakan ibadah? Ini hari kita memperingati kematian Isa Al-Masih, kematian Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Yesus mati harus diperingati? Ya karena pertama, betul-betul Yesus sudah mati. Tetapi kita tahu, nanti hari Minggu kita kembali merayakan hari kebangkitan Kristus. Kenapa kebangkitan Kristus harus dirayakan? Karena Kristus mati, tidak selamanya mati. Hanya 3 hari dia bangkit. Itu hal yang ajaib. Itu hal yang begitu berdampak bagi dunia sehingga mengubah keadaan umat manusia di bumi ini. Sehingga dia bisa mengenal ada kerajaan surga. Ada Allah yang mengirimkan putra tunggalnya yaitu Yesus Kristus. Ada Yesus yang menerima penerimaan dirinya sebagai utusan. Untuk apa? Menjadi penebusan. Menebus dosa umat manusia. Dia datang ke dalam dunia. Allah berinkarnasi menjadi manusia. Yesus lakukan itu. Bahkan menjadi manusia yang begitu rendah. Lahir di kandang domba. Yesus lakukan itu. Selama hidupnya banyak sekali tantangan-tantangan, penolakan-penolakan yang dia alami. Dia tetap menerima setiap keadaan yang ditimpakan kepada dirinya dengan penuh rasa syukur. Inilah penerimaan diri yang begitu luar biasa. Artinya dia melepaskan hak kesetaraan dengan Allah. Ya, melepaskan hak kesetaraan dengan Allah. Wah, kalau di dunia ini banyak sekali orang-orang sudah punya jabatan. Walaupun jabatannya itu sementara, periode, ada batasan waktunya. Dalam masa jabatan itu sama sekali dia tidak mau merendahkan dirinya. Tidak mau melepas jabatannya. Bahkan ada dengan ambisius, pengen terus menjabat. Itu manusiawi. Tetapi ibu bapak saudara terkasih, di hari istimewa ini, kita mau merenungkan bagaimana Allah tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah. Yang ada apa? Dia buktikan ketaatannya yang penuh. Taat kepada siapa? Ingat, taat kepada Allah. Bukan taat kepada manusia. Dari sebab itu kita pun tahu peristiwa seruan Yesus di Getsemani. Dia katakan kepada murid-murid, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Ada satu sisi kesedihan daripada Tuhan Yesus. Sampai dia rasakan kesedihan itu begitu menekan. Sampai dia katakan seperti mau mati rasanya. Dia mengalami ketakutan yang amat sangat tahu. Takut kenapa? Bukan karena dia takut disalib. Bukan. Tetapi takut keterpisahan dengan Allah. Dia tidak mau terpisah dengan Allah. Tetapi ketika dia ke salib ada seruan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukankah itu seruan daripada Yesus? Dia merasa ketakutan karena ditinggalkan Allah. Karena memang saat itu Allah meninggalkan anaknya yang dikasihinya. Sebab saat itu pula anaknya yang dikasihnya pikul dosa dunia. Pikul dosa umat manusia. Sehingga karena dosa inilah Allah harus merelakan meninggalkan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal sebagai utusan harus merelakan dirinya menjadi korban penebusan. Amin. Inilah bukti kasih sayang Tuhan yang kita peringati pada
hari kematian Yesus Kristus. Kalau demikian, Ibu Bapak Saudara terkasih, kita mau melihat apa yang Paulus terangkan tentang penerimaan diri Yesus. Kita lanjut di dalam saat berikutnya. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-7. Paulus menerangkan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini penerimaan diri daripada Yesus. Tidak hanya melepas kesetaraan dengan Allah, tetapi pribadinya mengosongkan dirinya. Seperti balon ya. Kalau sudah ditiup, dia melembung, mengembang. Tapi ketika dilepas penutupannya, dia kembali mengosongkan dirinya. Mengeluarkan gas yang ada di dalam balon itu sampai balon itu kempes lagi. Nah, kita ingat. Mengosongkan diri seperti apa? Nah, Yesus itu mengosongkan diri seperti ini. Biasanya manusia bisa merendahkan diri kalau ada tekanan. Kalau ditekan, diancam, baru oke deh, sumuhun. Baru minta maaf. Tapi kalau tidak ada ancaman, wah, betapa besar kepalanya melembung seperti balon yang ditiup. Ibu Bapak Saudara terkasih, mari kita belajar terkait dengan satu pribadi yang betul-betul mampu memberikan teladan sebagai penerimaan pribadi yang begitu luar biasa. Atas dirinya sendiri, atas prakarsanya sendiri, atas inisiatifnya sendiri, yang mengosongkan diri, lalu mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Allah pencipta alam semesta, Allah pencipta seluruh umat manusia, menjadi manusia ciptaannya. Itu betul-betul begitu merendahkan diri yang luar biasa. Inilah penerimaan yang Yesus teladankan, yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dia menerima sebagai utusan. Dia menerima sebagai hamba, walaupun dia adalah Allah. Puji syukur pada Tuhan. Yesus menerima atau mengosongkan diri jadi sama dengan manusia yang berstatus hamba, yang berstatus pelayan, sebagai pembantu. Sehingga di dalam Markus 10 ayat yang ke-45, Yesus berbicara di hadapan orang Farisi, di hadapan para ahli Taurat, imam-imam kepala, tua-tua bangsa Israel. Orang-orang Yahudi, tua-tua orang-orang Yahudi. Yesus bicara seperti ini. Markus 10 ayat 45, karena anak manusia, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani. Ingat ya, bukan untuk dilayani. Sekarang kalau kita lihat, Ibu Bapak Saudara terkasih, hamba Tuhan pun ingin dilayani, ingin difasilitasi. Ini banyak, tapi jauh di sana. Tetapi baiklah, kita mau belajar apa yang Yesus teladankan di hari istimewa terkait dengan kematian. Apa teladan kehidupan yang sudah Yesus lakukan di dalam masa hidupnya. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita. Puji syukur kepada Tuhan. Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji Tuhan. Untuk melayani. Sekarang kalau kita lihat ya, orang yang membantu pelayanan kita di rumah misalnya, yang membantu rumah tangga kita, apakah dia betul-betul melayani dengan penuh kerelaan sampai menyerahkan nyawanya? Tidak. Kadang-kadang disuruh A, dikerjakannya B. Betul kan? Sulit menemukan teladan penerimaan diri.
Tetapi saat ini kita renungkan apa yang ada yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Filipi. Agar di dalam hidupmu bersama memiliki pikiran, perasaan seperti Kristus. Ya, Kristus lakukan semuanya ini. Kristus katakan semuanya ini melalui pikirannya, melalui perasaannya. Dia ungkapkan, anak manusia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Memberi nyawanya. Menyerahkan nyawanya. Dan ini buktinya, hari ini kita memperingati kematian Yesus Kristus. Itu bukti perkataannya. Jadi perkataannya itu benar dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Ketika dia bicara di hadapan murid-murid, di hadapan orang Farisi, ahli Taurat, dia katakan ini. Markus 10:45. Dan dia buktikan. Dia mati di kayu salib. Puji syukur kepada Tuhan. Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah teladan penerimaan diri daripada Yesus Kristus. Jadi kita juga melihat kematian Yesus Kristus itu betul-betul punya tujuan. Bukan sesuatu yang kebetulan dan ya cuma demo. Mendemonstrasikan kuasa Allah. Bukan cuma itu. Tetapi lebih dalam dari itu, kematiannya itu menjadi tebusan, menebus banyak orang. Menebus dari mana? Dari hutang dosa. Karena manusia hidup dalam dosa, terputus dengan Allah. Allah berinisiatif, berinkarnasi di dalam pribadi Yesus Kristus. Tujuannya untuk menebus, untuk membebaskan, untuk memerdekakan orang-orang yang dibelenggu maut ini, supaya beroleh hidup yang kekal. Itu tujuannya. Jadi sungguh berbahagia ketika kita melihat, merenungkan kasih Allah yang begitu sempurna. Di mana kesempurnanya? Dia siap melayani. Dan bahkan dia menyerahkan nyawanya. Mungkin kita juga bertanya, pelayanan apa ya? Apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus layani? Pertama, dia memberitakan Injil. Dia memberitakan Injil kerajaan Allah. Memperkenalkan ada Allah yang bertata di surga kepada umat manusia di bumi. Kalau tidak ada yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah, manusia tidak pernah tahu ada kerajaan Allah. Itu pelayanannya. Sehingga ketika Tuhan mengajar, banyak orang berbondong-bondong menjadi pengikut ajaran Kristus. Mereka kagum akan ajarannya. Itu pelayanannya. Kedua, dalam pelayanannya disertai dengan kuasa-kuasa Allah. Orang-orang sakit, orang-orang buta, berbagai macam latar belakang penyakit disembuhkan. Itu. Orang yang kerasukan setan, ya, orang di Gadara disembuhkan, dibebaskan dari keterikatan dosanya, di keterikatan penghambaan oleh setan-setan. Yang mati dibangkitkan. Itu pelayanannya. Itu semua bukti pelayanan. Dan setelah dia melayani 3 tahun setengah, dia naik ke surga, menyerahkan nyawanya. Itu perjalanan daripada Yesus Kristus. Selama dia hidup, itu yang dia lakukan. Sampai akhirnya, dia mati di kayu salib. Dan di dalam ayat ini dijelaskan, menjadi tebusan banyak orang. Kematiannya 2000 tahun yang lalu. Tapi hingga saat detik ini, kita pun dapat menikmati penebusan melalui kematiannya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita sungkan, jangan sampai kita ragu. Aduh, dosaku terlalu banyak. Aku percumalah datang kepada Yesus. Dosaku sudah terlalu banyak. Yesus sudah bosan dengar
pertobatan-pertobatanku. Tidak. Dia tidak pernah bosan. Dia tidak pernah menolak siapapun yang mau datang kepadanya. Sekalipun keadaannya sudah rusak. Dunia, teman-teman, menolak kita. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus, akan ada satu pembaharuan yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena dia menebus. Dia menebus. Apa sih yang harus ditebus? Adalah orang yang tergadai harus ditebus. Tergadai di dalam dosa. Ditebus melalui kematian Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat slide berikutnya. Di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Yesus teladan penerimaan diri. Nah, ini Yesus teladan penerimaan diri. Ayat yang ke-8, Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Merendahkan dirinya dan taat. Ada kata dan, kata penghubung yang mengikat antara ketaatan dengan merendahkan diri. Orang yang tidak rendah diri, orang yang tidak rendah hati, tidak mungkin taat. Ya, coba pikirkan. Orang kalau tidak dengan rendah hati, tidak mungkin taat. Maunya tuh apa? Memberontak aja. Enak aja, gua nurut-nurut, lu juga nggak nurut, gitu kan. Itu manusiawi. Kenapa saya katakan manusia? Ya, itulah keadaan kita yang harus mengalami satu penebusan. Puji syukur pada Tuhan. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus dalam pelayanannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya. Diolok, ditolak, dipersalahkan, dia tidak berontak. Tetapi dia tetap taat. Dan kembali, doa Getsemani membuktikan ketaatannya. Di satu sisi, dalam kemanusiawiannya, dia katakan, ya Bapa, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Aku tidak perlu memikul, merasakan penderitaan cawan ini. Tetapi bukan kehendakku ya Bapa. Jadilah kehendakmu. Nah, itulah ketaatan. Dia menerima segala konsekuensi sebagai status sebagai utusan Allah. Sampai ketika dia mengalami satu ketakutan pun, dia kalahkan ketakutannya dengan ketaatannya. Seringkali ketakutan yang ada menghantui kita membuat kita tidak taat. Ini hati-hati. Iblis itu pintar, ibu bapak saudara terkasih. Buat orang itu digerogoti rasa takut, sehingga dengan penuh ketakutan dan penuh kecamatan, lalu dia berpikir, harus caranya begini, caranya begitu, caranya begitu. Tidur pun tidak bisa. Orang itu kalau penuh dengan ketakutan, tidur pun tidak bisa. Kenapa? Dia mikir di sini. Waduh, bagaimana caranya ya? Ini ada sesuatu masalah, ketakutan yang membayang. Harus begini, harus begitu, nanti ngomongnya begini, nanti ngomongnya begitu, nanti kita harus begini, nanti harus... Capek deh. Mari kita berserah seperti Yesus memberikan teladan ketaatan. Dia menerima dirinya. Sekalipun aku harus mati, aku percaya pada hari ketiga engkau akan bangkitkan aku. Amin. Itulah ketaatan yang dimiliki oleh Yesus. Karena dia menyerahkan diri dan menerima tanggung jawab yang Yesus anugerahkan kepada, yang Allah anugerahkan kepada pribadi Yesus sebagai utusan Allah. Puji syukur pada Tuhan. Penerimaan diri dibuktikan dengan ketaatan. Ya. Lanjut di dalam ayat yang ke-9, Filipi 2 ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, meninggikan Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itulah sebabnya, karena alasan itulah, alasan yang mana? Dia rela menerima keberadaan dirinya sebagai utusan Allah.
dari Allah menjadi manusia. Manusia yang berstatus hamba, bukan manusia sebagai raja, sebagai konglomerat, sebagai orang yang dihormati dan dilayani. Tidak. Dia katakan sendiri, anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi mengambil status sebagai hamba. Menyerahkan dirinya. Mati di kayu salib. Karena ketiga hal ini, alasan-alasan inilah, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Amin. Jadi orang yang bisa menerima kepribadiannya sesuai dengan kasih karunia Allah, itu bukan orang yang rendah. Itu bukan penerimaan diri yang sia-sia, bukan. Tetapi Allah yang meninggikan dia. Ini. Mungkin ketika kita menerima keberadaan kita sebagai anak Allah, dunia mengecam kita, dunia mencemooh kita. Maneh mah daekan, maneh mah elehan, maneh mah sabar. Nggak ada orang sabar seperti kamu. Mungkin dunia bicara demikian. Tetapi kita tahu Allah meninggikan Yesus. Kenapa? Karena Yesus rendah hati dan taat sampai mati. Taatnya bukan kakapengan. Kadang-kadang orang tuh taatnya kakapengan. Kadang-kadang. Kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak. Tergantung mood. Tergantung suasana hati. Tetapi di sini kita belajar. Maukah kita dihargai Allah? Maukah kita ditinggikan Allah? Teladani penerimaan diri seperti Yesus menerima dirinya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi kita belajar tahu kenapa Yesus namanya begitu berkuasa. Itu nama yang dianugerahkan Allah. Nama juru selamat kita itu Yesus Kristus. Ini nama yang Allah anugerahkan. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bukan almarhum, bukan. Tapi nama di atas segala nama. Kenapa? Karena nama ini terkait dengan satu pribadi yang hidup. Amin. Nama itu berkuasa kalau orangnya masih hidup. Kalau orangnya sudah meninggal, sekalipun kehebatan namanya, di depannya ada almarhum. Naon artinya? Nah ini, ibu bapak saudara terkasih. Kita peringati Yesus mati hari ini. Tapi nanti 3 hari, hari Minggu, Paskah, kuasa kebangkitannya. Wah, itulah nama yang mengandung kuasa. Kenapa? Karena pribadi ini adalah pribadi yang hidup. Di dalam ayat yang ke-10, Filipi 2 ayat yang ke-10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Amin. Dalam nama Yesus. Ini kita mengerti kuasa nama Yesus begitu ajaib, begitu besar, begitu mulia. Maka kita kalau sebut nama Yesus adalah penyebutan berdasarkan iman dan penghormatan. Ini penting. Jangan darah Yesus, darah Yesus. Itu melata tuh. Banyak loh. Orang-orang sebut nama Yesus itu dengan cara yang latah. Tetapi biarlah melalui perenungan bersama ini kita menyadari betapa agung dan mulianya Yesus. Sehingga menyebut namanya pun kita tuh dengan hormat, dengan takut akan dia. Dengan menghargai kehadiran, kuasa dan kekudusannya. Maka ketika kita sebut nama Yesus itu, bertekuk lutut segala yang di langit, yang di bumi, di atas bumi, di bawah bumi. Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi masalah kita? Mari kita hadapi segala sesuatu yang sedang kita alami dengan kuasa nama Yesus. Amin.
Sebab nama itu adalah nama kasih karunia dari Allah. Allah yang mana? Allah yang mencipta langit dan bumi. Allah pemilik segala sesuatu, Allah pengendali segala sesuatu. Kalau kita pikirkan, kita ini adalah utusan-utusan Allah. Kita ada di dalam dunia ini, hidup sampai saat ini karena kehendak Allah. Saya sangat yakin. Maka kalau kita renungkan, kita semua masing-masing punya sidik jari. Tidak ada seorang pun yang sama sidik jarinya dengan kita. Kenapa? Allah kok begitu telaten mencipta satu pribadi dan mengukir sidik jari yang berbeda. Di antara 7 miliar penduduk bumi tidak ada satupun yang sama. Pertama, itu menunjukkan kemahadahsyatan kuasa Allah. Kedua, Allah mencipta satu pribadi pun secara unik, secara istimewa. Karena apa? Allah mengutus kita yang ada tempat ini masing-masing sebagai pribadi-pribadi yang masih hidup sampai hari ini. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, berarti ada rencana Allah di dalam hidup kita yang belum diselesaikan. Kita syukuri, Ibu Bapak Saudara terkasih. Kita terima keberadaan kita ini, penerimaan diri di dalam kasih karunia Tuhan. Sebagaimana Yesus. Di dalam menjalani hidup, kita gunakan kuasa nama Yesus. Di dalam ayat yang ke-11, Filipi 2 ayat yang ke-11. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tujuannya bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah ini. Segala lidah mengaku sekali waktu, baik yang percaya kepada Yesus atau yang tidak mau mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan satu-satunya, Allah yang esa. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia menyerahkan nyawanya. Kepala pasukan Romawi yang memimpin pengawalan kematian Yesus, penyaliban Yesus, akhirnya dia mengakui benar dia ini anak Allah. Mengapa dia mendapat satu pemahaman untuk mengakui benar dia anak Allah? Ketika dia melihat cara matinya. Demikian. Betapa hebatnya cara matinya. 3 jam, matahari tidak bersinar. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Tetapi peristiwa itu terjadi kapan? 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus disalib dan mau mati. Ketika Yesus mati, kepala pasukan itu mengakui benar dia ini adalah anak Allah. Ibu Bapak Saudara terkasih, dampak dari kuasa kematian Yesus mengubah, memberikan pencerahan. Orang yang tidak mengenal Allah, tidak percaya kepada Allah melalui Yesus, sekarang bisa jadi percaya. Amin. Ini dampak kuasa kematian. Yang saya bicara, yang kita renungkan saat ini adalah kuasa kematiannya. Sebab kematiannya pun membawa kuasa. Dosa dunia dipikul. Wah, itu luar biasa. Nanti hari Paskah, kuasa kebangkitannya. Dan kita hidup di dalam zaman anugerah menggunakan nama yang berkuasa. Sekali waktu, semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dari sebab itu, daripada nanti kita baru mengakui kuasa namanya, mulai sekarang kita pakai kuasa nama itu. Amin. Menghadapi setiap pergumulan dalam hidup kita. Sehingga hidup ini menjadi ringan, Ibu Bapak Saudara terkasih. Puji syukur pada Tuhan. Nah, itulah yang Rasul Paulus sampaikan dalam perenungan tentang penerimaan diri. Kita mau lihat satu bagian lagi. Paulus diajar untuk menerima dirinya sesuai dengan maksud dan kehendak Allah. Dalam slide berikutnya ini. Paulus dia bisa mengajar. Kenapa dia bisa mengajar? Karena dia mengalami. Jadi Paulus itu bukan mengajar asal mengajar, Ibu Bapak.
Tetapi dia betul-betul menghidupi, mengalami bagaimana caranya bisa menerima keberadaan dirinya sesuai dengan kehendak Allah. Kita lihat 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadanya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini pengalaman pribadi Rasul Paulus bersama dengan Tuhan. Ketika dia menyadari dirinya ada kelemahan, ada duri dalam daging. Dia merasa, aduh kok ada duri dalam daging. Aku gak mau terima ini Tuhan. Aku mau dibebaskan dari duri dalam daging ini. Dia minta 3 kali berseru kepada Tuhan. Tapi jawaban Tuhan, nah seperti ini. Tetapi jawab Tuhan kepadanya, cukup kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ibu bapak saudara terkasih, ini pembelajaran Paulus harus betul-betul rela dan menyadari, menerima dirinya sesuai dengan kehendak Allah. Sekalipun ada kelemahan, ada kekurangan, tetapi jika itu kasih karunia, syukurilah. Amin. Kita belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sebab justru dalam kelemahan-kelemahan yang ada pada kita, di sana kasih karunia Tuhan akan dinyatakan, akan dilimpahkan. Sehingga Paulus punya pemahaman, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Wah, ini perubahan paradigma. Setelah Paulus mengerti, diajar langsung oleh Yesus berdasarkan pengalaman yang dia alami. Sehingga dia menyadari, sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku. Ketika aku menyadari aku lemah, di sana aku bisa bergantung lebih kuat kepada Yesus. Ketika aku lemah, di sana aku lebih masuk dalam lindungan, anugerah, dan pengandalan kepada Yesus. Tetapi sebaliknya, ketika aku merasa diri mampu dan mampu, maka kita kerap kali menyingkirkan Yesus di samping kita. Biarlah, saudara terkasih, perenungan ini membangkitkan pemahaman kita, membangkitkan iman kita. Ingat teladan kita, teladan yang sempurna. Kalau kita mau cari teladan itu yang sempurna, jangan yang setengah sempurna. Mari kita jadikan Kristus sebagai teladan hidup kita. Sebentar kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita makin masuk dalam persekutuan dengan pribadinya. Mari kita melekat, mari kita pakai kuasa namanya yang berkuasa itu untuk kita mendekatkan diri lebih lagi kepada Tuhan. Bagian yang terakhir saya tuliskan sini. Kematian Yesus menunjukkan sikap penerimaan dirinya sebagai utusan Allah Bapa untuk menjadi pendamai antara manusia dengan Allah. Ini tujuan. Tujuan hari ini kita memperingati hari kematian Yesus Kristus. Yesus mati agar kita diperdamaikan dengan Allah. Kita yang diperdamaikan dengan Allah, maka kita pun berdamai, bersukacita, dan berstatus sebagai anak-anak Allah. Kita hidup di dunia ini sementara. Sekali waktu ketika kita harus meninggalkan dunia ini, kita berjumpa dengan Allah Bapa kita di surga. Amin. Itulah kesukaan kita. Di tengah dunia yang penuh dengan derita dan permasalahan serta pergumulan. Ketika tengadah berharap kepada Tuhan, di sana kita ada sukacita. Puji syukur pada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita langsung masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala rahmat dan kasih setia Tuhan. Tuhan yang menyertai kami, mengawali ibadah ini dari awal hingga dengan akhir. Firman-Mu sudah kami sama-sama renungkan.
Firman-Mu sudah kami sama-sama terima dan dengar. Dan saatnya ya Tuhan, kami sebentar mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Engkau mengurapi, memberkati setiap pribadi yang ada dalam ruangan ini. Engkau layakkan kami, agar kami layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Berkati juga pelayan Tuhan yang akan membagikan tubuh dan darah Kristus. Berkati saudara-saudara kami yang ada di rumahnya masing-masing yang sedang mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Berkati mereka semua. Kami mau masuk dalam keberkatan Tuhan. Sebab di mana ada hati yang menyembah Tuhan, di sana Allah hadir. Jadi kami percaya di tempat ini Allah hadir. Di rumah sidang jemaat masing-masing pun Allah hadir. Mari ibu bapak saudara terkasih, kita mau masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar tubuh dan darah Kristus bisa dibagikan. Semua dibagikan. Puji syukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bagiku, Kita sama-sama berdiri. Kita buka roti. sungguh indah, sungguh besar, Mari kita angkat besar roti lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Setelah kami mengawali ibadah ini bersekutu melalui pujian, lalu kami juga sudah bersekutu di dalam firman. Saatnya kami bersekutu dengan tubuh-Mu. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak saudara terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Marilah kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat roti, kita angkat anggur, cawan anggur lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ibu bapak saudara terkasih, bukankah cawan berkat yang atasnya kita mohonkan berkat adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Hari demi hari dapat kami lalui, dan kami sadari itu semua berlalu karena Tuhan berpihak menopang dan memelihara kami. Dan biarlah melalui persekutuan dengan firman, persekutuan pujian, persekutuan tubuh dan darah Kristus, membuat kami lebih bergairah di dalam pengharapan akan Engkau, lebih bergairah dalam menggunakan kuasa nama Yesus,
agar kami dapat mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam menghadapi apapun yang ada di depan kami. Sebab kami tahu Allah setia menyertai kami semua. Jika sidang jemaatmu yang hadir di tempat ini atau di rumahnya masing-masing mungkin ada dalam pergumulan, permasalahan karena masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah pergaulan, masalah pelayanan, ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hamba serahkan setiap pribadi ini, sebab kami ini adalah umat milik-Mu, umat tebusan-Mu. Dari sebab itu pertolongan dari Allah akan dinyatakan. Biarlah seruan doa ini menjadi sarana bagi Tuhan menyatakan kasih kuasa mujizatnya. Jadilah kehendak Tuhan atas setiap pribadi kami. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit, baik di rumahnya masing-masing atau di rumah sakit, baik mereka yang sedang memerlukan penghiburan. Allah Roh Kudus memberikan penghiburan, pertolongan. Dari tempat ini kami juga berdoa bagi negara dan bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasihi. Jadilah kehendak Tuhan yang terbaik bagi bangsa kami. Buat hati bangsa ini berpaling, menyadari mata hatinya terselik dan berseru mohon pertobatan daripada Allah Sang Penebus, agar bangsa kami dibebaskan dari belenggu dosa dan beroleh kasih karunia berkat rahmat kehidupan kekal. Jadilah kehendak Tuhan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat rahmat kasih karunia-Mu yang sempurna. Sebentar kami akan akhiri persekutuan ibadah petang hari ini. Kami akan berpisah satu dari lain. Namun sebelum kami berpisah dan akhiri, kami mau menerima berkat kasih karunia dari Bapa di surga. Dari sebab itu mari Ibu Bapak Saudara terkasih, kita tadahkan tangan, kita terima berkat daripada Allah Bapa, baik yang ada di tempat ini maupun di rumahnya masing-masing. Kita mau tadahkan tangan menerima berkat daripada Allah Bapa. Ibu Bapak Saudara-saudara terkasih, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa. Sebab dari Dialah segala sesuatu. Dialah pencipta, Dialah pengendali, Dialah sumber segala sesuatu. Terimalah cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dialah juru selamatmu yang mengampuni segala dosa-dosamu, yang membebaskan engkau dari belenggu maut dan memperdamaikan engkau dengan kasih Bapa di surga. Sebab itu, hiduplah dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai, mengurapi, memberkati, menghiburkan, menguatkan, memelihara Ibu Bapak Saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Sebab itu terimalah dan bawalah serta segala berkat rahmat kasih karunia Allah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, saya persilakan untuk kembali bersyukur. Ibadah Jumat Agung boleh berjalan dengan lancar. Saya mau mengingatkan ini hari Jumat ya Bapak Ibu, bukan hari Minggu, karena rasanya seperti hari Minggu. Saya kembali mengingatkan untuk hari Minggu kita akan sama-sama mengikuti ibadah Paskah jam 4 sore. Namun tidak melalui Zoom, tapi melalui aplikasi YouTube. Di live streaming di YouTube channel Jerusalem Community Church. Ya, nanti untuk info lebih lanjut, kalau Bapak Ibu ada yang kesulitan boleh menghubungi saya. Nanti saya juga akan share linknya, ya, link YouTube-nya, supaya bisa langsung diklik mengikuti ibadah via YouTube. Ya, itu aja pengumuman. Ya, selamat
hari Jumat Agung. Sampai jumpa nanti hari Minggu di ibadah Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.